Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Shirley yang hari ini berperan sebagai host dan kepada Pak Anto yang bertugas sebagai moderator pada sesi saya hari ini. Bapak Ibu perkenalkan seperti yang sudah disampaikan Pak Anto dan Bu Shirley, saya dengan Ibu Mary hari ini akan membawakan presentasi atau pemaparan yang sebetulnya adalah sharing kegiatan kami di sekolah tentang bagaimana membangun dan melejitkan kemampuan skill wirausaha siswa melalui pembelajaran pendidikan kewirausahaan di sekolah kami. Bapak Ibu, saya buka dulu slide presentasi kami hari ini. Nah, Bapak Ibu, judul presentasi saya hari ini adalah melejitkan skill wirausaha melalui hydroponics company. Nah, Bapak Ibu, kami sebetulnya dengan Pak Anto adalah satu tim dalam pembelajaran PKWU. Kebetulan saya mengajar di kelas IPS dan Pak Anto di kelas IPA. Jika Bapak Ibu tadi mengikuti sesi sebelum ini dengan presenter Pak Anto di sana sudah menyampaikan tentang teknik melakukan budidaya sayuran menggunakan hidroponik gitu ya, atau bagaimana cara melakukan budidaya hidroponik. Nah, sebetulnya sesi hari ini saya pun menyambung dari kegiatan yang sudah disampaikan Pak Anto, yaitu lebih kepada kegiatan pasca panen. Jadi setelah anak-anak bisa melakukan kegiatan budidaya hidroponik, lalu mereka sudah melakukan panen dari budidayanya tersebut, lalu apa yang akan mereka lakukan dengan hasil panen-panennya tersebut gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, Bapak Ibu kalau di slide awal ini bisa melihat tanaman budidaya sayuran kami itu adalah pakcoy dan selada. Ini adalah betul-betul hasil kegiatan kami. Jadi memang apa yang terjadi dan apa yang memang sudah kami lakukan. Bapak Ibu sekilas tentang saya selain guru PKWU sebetulnya mengajar bidang ekonomi gitu ya di SMA Diani Datika dari 2009 sampai sekarang. Sebelumnya saya menjadi guru SD di yayasan yang sama. Saya saat ini juga membantu yayasan pada Litbang di bagian kerjasama luar negeri dan alhamdulillah tahun lalu saya punya kesempatan terpilih menjadi peserta pertukaran guru yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Kebetulan saya ditempatkan di Adelaide. Bapak Ibu, kita mulai saja presentasinya atau materi kita hari ini. Nah, kenapa kami memilih kegiatan atau proyek yang bertemakan bagaimana melejitkan kemampuan skill kewirausahaan siswa dalam pembelajaran kewirausahaan. Sebetulnya ada 4 hal kompetisi dasar yang harus dimiliki oleh siswa di era industri 4.0 ini. Nah, 4 kompetisi dasar di era industri 4.0 inilah yang melatar belakangi kami membuat atau mendesain proyek pada pembelajaran PKWU dengan pendekatan Students Company. Nah, Bapak Ibu, kami yakin semua sudah sangat memahami dan sangat akrab sekali dengan 4 hal ini ya, bahwa di era industri 4.0 sangat diharapkan siswa kita memiliki kemampuan minimal ini. Kenapa saya sebut kemampuan minimal? Karena banyak kemampuan-kemampuan lain yang memang harus kita berikan kepada siswa. Tapi sebetulnya menurut saya pribadi tidak hanya siswa yang harus memiliki ini, tapi kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik pun juga harus memiliki kompetensi dasar. Jadi disebut kompetensi dasar karena memang ini adalah kompetensi yang basic sekali yang harus kita miliki. Nah, pertama adalah tentang critical thinking, lalu kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasi, dan kemampuan berkreasi. Nah, Bapak Ibu, saya coba representasikan dengan gambar 4 hal tadi. Jadi critical thinking itu adalah bagaimana siswa dapat berpikir secara kritis ketika menemukan sebuah permasalahan, lalu dari hasil berpikir mereka tersebut, mereka melahirkan solusi-solusi yang mampu mengatasi
mengatasi permasalahan yang mereka hadapi tadi gitu ya. Jadi sangat diharapkan di era 4.0 itu siswa atau peserta didik kita itu tidak hanya berpikir kritis tapi tidak menghasilkan solusi apa-apa. Jadi hanya bisa mengkritik saja tapi tidak punya solusi yang mereka tawarkan untuk setiap permasalahan yang ditemukan. Nah, yang kedua, saya ambil representasi dari orang-orang yang terkoneksi ini Bapak Ibu. Jadi di sini maksudnya adalah kolaborasi. Ini sama halnya dengan yang kita lakukan sekarang. Kita terkoneksi satu dengan yang lainnya, kita membuat sebuah kolaborasi satu dengan yang lainnya dengan menggunakan bantuan tools atau digital teknologi seperti yang kita gunakan saat ini. Ya, kolaborasi ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan permasalahan yang kita temui tadi, karena dengan kolaborasi itu sangat open minded ya Bapak Ibu. Jadi akan bisa melahirkan berbagai macam solusi yang terbaik gitu ya, karena berpikir secara bersama-sama. Nah, tentunya dalam kegiatan kolaborasi itu kita juga butuh skill komunikasi yang positif, karena mustahil kegiatan kolaborasi ini dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya komunikasi yang baik pula. Maka kemampuan komunikasi itu juga menjadi sangat penting. Nah, yang keempat, poin penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai generasi yang ada di era 4.0 itu adalah kemampuan atau skill, kreativitas, dan melakukan inovasi. Ya Bapak Ibu, saya coba mengambil gambar yang representatif. Jadi kira-kira seperti yang kita lakukan juga saat ini, kita berada di depan layar, semuanya serba sentuh dengan kondisi seperti ini ya, kita berada dalam pandemi COVID-19 ini, tapi tentunya tidak menghalangi kegiatan kita dengan support dari tools dan digital teknologi lainnya. Nah, dengan sentuh kita tetap bisa bekerja, dengan sentuhan saja kita tetap bisa melakukan kolaborasi, dan dengan alat-alat teknologi ini kita tetap mampu melaksanakan tugas kita dengan baik. Saya lanjut Bapak Ibu ya, mungkin saya agak cepat saja. Nah, bagaimana dengan pembelajaran PKWU? Kenapa kami tadi menyebutnya bahwa melalui pembelajaran PKWU ini kami dapat melejitkan kewirausahaan siswa. Jadi ada sedikit pendekatan yang berbeda yang kami lakukan Bapak Ibu. Di awal sudah kami sampaikan bahwa kami menggunakan pendekatan students company. Jadi Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran kami menganggap siswa itu atau siswa yang tergabung pada kelompok-kelompok itu menjadi sebuah perusahaan gitu ya. Jadi di awal kita menyampaikan kepada siswa, nah kalau biasa kan kita membagi kelompok. Nah, dalam pendekatan ini kami menyebutnya adalah sebagai sebuah perusahaan. Makanya kami sebut sebagai students company. Nah, berdasarkan hasil pengalaman kami Bapak Ibu, ternyata respon anak-anak ketika kita sebut mereka sebagai sebuah perusahaan dengan sebuah kelompok itu sangat berbeda. Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman kami juga, ternyata saat awal proses pembelajaran PKWU ini ya, kalau kita tidak bisa mengemas sedemikian rupa, maka PKWU itu menjadi sebuah pembelajaran yang kadang-kadang dianggap sebelah mata oleh anak-anak ya, apalagi dulu di awal-awal banyak sekali praktek yang menggampangkan atau memudahkan pembelajaran PKWU ini. Karena idealnya dalam kurikulum 2013, PKWU itu kan muncul sebagai mata pelajaran baru. Nah, terus memang mungkin karena keterbatasan sosialisasi dan waktu saat itu ada beberapa yang mungkin salah mengartikan dalam kegiatan PKWU, karena saya melihat responnya PKWU itu kan lebih kepada skill keterampilan. Nah, tapi pada kenyataannya anak-anak biasanya melakukan keterampilan itu tidak melakukan sendiri. Misalnya gurunya memberikan tugas keterampilan membuat tas, tapi nanti yang dilakukan adalah siswa tinggal order ke tukang jahit untuk membuat tasnya. Nah, itu juga yang kami lakukan kira-kira bahwa ketika kami ditugaskan menjadi pengajar PKWU, lalu kami kan memang tidak punya persiapan apa-apa sebagai guru PKWU. Lalu kita lihat kembali, oh ternyata yang diinginkan pemerintah dalam kurikulum 2013 khususnya di pembelajaran PKWU ini adalah siswa memiliki skill, salah satunya skill entrepreneur.
Maka kita coba terjemahkan, maka kita lakukan proyek kita ini. Jadi dari awal kita menyampaikan kepada siswa bahwa kalian itu dalam kelompok itu kita sebut sebagai students company atau sebagai perusahaan. Nah, layaknya perusahaan, maka orientasi kegiatan perusahaan itu adalah untuk mencari profit. Kira-kira seperti itu dari awal kami sampaikan kepada siswa. Dan alhamdulillah memang responnya PKWU menjadi sangat pembelajaran yang dinanti dan ditunggu anak-anak ya. Jadi tidak ada yang memandang sebelah mata gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk PKWU di sekolah, kami membagi kepada 3 tahap, satu planting, marketing, dan creating ya. Soal planting sudah dibahas oleh Pak Anto kemarin, lebih kepada teknis budidaya hidroponik itu sendiri. Jadi seperti teknik apa yang kita gunakan gitu ya, seperti kami kebetulan menggunakan 2 teknik. Jadi PKWU ini juga bisa menjadi media untuk anak-anak. Kebetulan di sekolah kami ada kegiatan menulis karya ilmiah, jadi mereka bisa juga melakukan kegiatan penelitian secara sederhana dengan mengamati proses budidaya hidroponik dengan menggunakan 2 sistem yang berbeda. Lalu jenis tanaman apa yang harus kita tanam gitu ya. Kebetulan kami di tahun kedua ini memilih sayuran. Di tahun pertama kita memilih jagung karena waktu itu kita masih punya lahan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan lahan yang dekat parkir. Cuma pada tahun ini lahannya juga sudah digunakan dan berubah menjadi fungsi yang lain. Kita akhirnya memang memilih hidroponik. Sampai planting ini adalah sampai pada proses panen. Nah, itu sudah dijelaskan Pak Anto. Nah, untuk sesi kali ini saya tidak akan menjelaskan itu, tapi lebih kepada proses kedua yaitu marketing dan kreatifnya. Oh ya, ini saya sampaikan representasi dari kegiatan kami, foto-foto kegiatan kami pada kegiatan hidroponik ini. Nah, paling atas ini Bapak Ibu, sebelah kiri ini adalah kegiatan atau suasana ketika anak-anak selesai panen dan menjual sayuran mereka pada momen ketika orang tua datang mengambil rapot ke sekolah. Ya, dan ternyata orang tua pun responnya sangat baik gitu ya, antusias sekali membeli hasil sayuran hasil panen anak-anak gitu karena ya mereka sangat senang gitu ya nggak masalah bayarnya sedikit lebih mahal misalnya dibandingkan dengan sayuran di harga pasar tapi ini memang fresh juga gitu ya ini salah satu keunggulannya juga yang kita sampaikan mereka bisa memetik sendiri gitu ya Bapak Ibu lalu terlihatnya kan lebih segar seperti itu. Nah, yang kita ketahui ini adalah kegiatan pembenihan yang dilakukan siswa. Ini kebetulan bersama-sama dengan siswa, kunjungan siswa dari sister school kami yang berasal dari Australia, dari Melbourne, di September tahun lalu gitu ya. Jadi mereka kebetulan kita dalam masa waktu pembibitan atau pembenihan, jadi kita ajak mereka sama-sama. Kita masuk saja di tahapan kedua, marketing di pemasaran. Jadi setelah anak-anak melakukan panen atau sudah bisa dipanen tanaman hidroponiknya, maka ada 4 tahapan atau 4 jenis konsumen gitu ya. Pertama, saat panen perdana itu kita berikan kesempatan kepada siswa untuk bisa langsung menikmati hasil panen. Jadi mereka boleh bawa pulang. Nah, yang kedua targetnya adalah guru SMA. Ya, nah, ini berdasarkan kebijakan aja Bapak Ibu. Jadi mungkin panen yang kedua bisa kita bagikan kepada guru-guru, tapi anak yang membagikan gitu ya. Atau yang berikutnya bisa berbayar gitu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga kepada guru-guru dan karyawan di unit selain SMA karena kebetulan kami kan ada unit TK sampai SMP. Kita juga minta anak-anak untuk memasarkannya kepada karyawan dan yayasan. Nah, target utama kami sebetulnya adalah kan orang tua siswa karena potensinya sangat luar biasa karena terdiri dari unit TK sampai SMA, maka orang tua kan bisa kita hitung juga jumlahnya sangat banyak gitu ya. Nah, momennya bisa kita gunakan di momen event-event yang orang tua bisa hadir ke sekolah atau kepada orang tua yang memang setiap hari datang ke sekolah ketika misalnya menjemput anak-anak mereka. Biasanya adalah untuk orang-orang tua di unit TK atau SD. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, ini adalah foto-foto kegiatan, dokumentasi kegiatan kami saat melakukan marketing atau kita sebut market day. Biasanya kita pilih momennya di mana ketika ada orang tua hadir gitu ya saat bagi rapot, anak-anak kita fasilitasi ada stand-stand khusus mereka. Ini kebetulan mereka udah habis jualannya,
mereka buat flyer gitu seperti itu Bapak Ibu, dikemas produknya sedemikian rupa, dan ini adalah proyek yang berlangsung dari awal semester 2 dan market day ini berlangsung di akhir semester 2. Nah, saya masuk ke tahapan yang ketiga. Jadi pertama adalah planting, marketing, dan yang ketiga adalah creating. Creating ini adalah kita membuat sebuah produk baru. Produk baru di sini bisa saja produk yang sudah sangat familiar, yang sudah ada di pasaran, tapi kita challenge anak-anak untuk membuat menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, kita integrasikan dengan tema utama kita yaitu hidroponik, maka anak-anak kita minta untuk menciptakan sebuah produk tapi tetap terintegrasi dengan kegiatan hidroponik, yaitu karena kita menanam sayuran, maka produknya tersebut haruslah produk yang berbahan dasar hasil budidaya mereka. Nah, untuk teknisnya nanti saat mereka harus membuat produk, mereka tidak harus menggunakan hasil budidaya yang kita lakukan di sekolah, tapi di semester 1 itu kami berikan lebih kepada kegiatan teknis budidayanya, semester 2-nya adalah kegiatan marketing dan creating produk ini. Nah, anak-anak boleh memilih alternatif jika memang dia menggunakan hasil budidaya dari sekolah, bisa saja, tapi tentunya kan mereka harus mempertimbangkan biaya produksinya. Artinya ada sejumlah uang yang harus mereka ganti untuk biaya produk, atau mereka bisa melakukan budidaya di rumah sendiri, atau mereka menyediakan bahan baku misalnya dengan cara membeli di pasar. Yang paling penting di sini adalah bahan dasar utama dari produk mereka itu adalah harus sayuran yang pernah kita budidayakan atau sejenis sayuran yang bisa kita budidayakan secara hidroponik. Nah, di creating ini kami biasanya membagi menjadi 4 tahapan. Semua kegiatan ini masuk kepada skill dasar yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi ada kolaborasi. Jadi semua ini dikerjakan secara berkelompok atau kita tadi menamakannya adalah menjadi student company. Jadi perusahaan, mereka sebagai perusahaan melakukan proses ini semua. Yang pertama adalah let's plan. Plan itu adalah direncanakan idenya apa produk yang akan mereka ciptakan. Nah, tentu saja dilanjutkan dengan diskusi tentang bahan-bahan yang mereka akan perlukan untuk membuat produk tersebut. Yang kedua, let's try it. Nah, di sini kita berikan kesempatan pada anak-anak untuk uji coba ide mereka tadi. Nah, kadang-kadang ide mereka itu kan yang wah ya, yang wah pokoknya keren gitu. Tapi kan di sini kita sebagai pendidik tidak boleh mematahkan langsung, oh ini kan nggak bisa, tidak. Kita tampung saja dulu semua usul atau ide-ide cemerlang mereka itu, lalu di tahap kedua mereka akan mencoba, ada uji coba di sini nanti biasanya mereka akan menemukan kendala-kendala atau hal-hal yang pada praktikalnya mereka lakukan, oh ini ternyata nggak bisa, oh ini ternyata tidak semudah ketika mereka melakukan atau mereka rencanakan pada saat proses ide gitu ya. Nah, tetap ini kolaborasi sesuai dengan perusahaan atau kelompok mereka tadi. Nah, di tahap ketiga, kalau mereka sudah melakukan uji coba, kami sebagai guru juga meminta semua yang mereka lakukan itu harus ada dokumentasinya. Jadi kalau misalnya mereka diskusi, maka kita memang harus tuliskan di portofolio mereka. Jadi nanti kita satukan hasilnya setiap proses. Nah, kalau mereka melakukan praktek, maka kita minta mereka juga membuat video ketika melakukan praktek tersebut. Nah, tahapan setelah let's try it itu, mereka akan masuk pada let's review. Setelah mereka uji coba, nanti akan mereka lihat hasilnya. Nah, review pertama yang dilakukan terhadap produk tersebut adalah bisa saja berupa review internal di antara mereka berkelompok atau di antara mereka sesama perusahaan. Lalu bisa kita tingkatkan lagi reviewnya ya di tingkat kelas. Review ini bertujuan untuk melihat atau membuka diri atas saran-saran dan bagaimana perform produk kalau dilihat dari orang lain gitu ya. Nah, review ini bisa saja dari taste, dari rasa, dari perform, gitu ya, dari tampilan, dari bahan atau dari harga, misalnya seperti itu. Karena mereka akan presentasikan di kelas juga. Nah, review terakhir kita berikan kesempatan pada guru-guru masukannya. Jadi semakin banyak reviewnya, maka diharapkan nanti produk kita itu akan semakin sempurna untuk saat kita launching ke konsumen.
setelah direncanakan dan diuji coba dan direview, pada proses review ini sangat memungkinkan sekali terjadi perubahan-perubahan. Nah, beberapa dari hasil praktek kami ada kelompok atau perusahaan yang mungkin di sini banyak sekali review dan kendalanya. Ternyata setelah review ada perubahan ide gitu ya, ada perubahan produk atau agak sedikit berubah proses produksinya atau kemasannya atau packagingnya dan seterusnya. Setelah mereka selesai melakukan review atau uji coba untuk beberapa kali, bisa saja uji cobanya bisa yang kedua, ketiga, ya. Nah, selanjutnya mereka berada pada tahapan let's market it. Apa itu let's market? Berarti produk mereka sudah siap untuk dijual. Nah, saat produk mereka siap dijual itu, di sana sudah harus ada packaging, sudah harus ada brand gitu ya, logo gitu. Kalau mungkin kalau brand lebih ini yang sederhana aja logonya aja gitu ya. Terus sudah ada penetapan harga jual, berapa mereka harus menjual gitu ya. Tentunya penetapan harga jual ini adalah sudah mempertimbangkan tingkat profit yang akan mereka dapatkan. Jadi di Let's Market It ini produk mereka sudah prepare untuk menjual ke konsumen. Nah, ini dokumentasi yang pernah kami lakukan Bapak Ibu saat Market Day. Kebetulan waktu itu bahannya adalah jagung. Mereka mengolah jagung menjadi beberapa jenis makanan dan minuman. Kebetulan nih saya tampilkan yang hyper corn, jasuke, pancake, macam-macam ya. Satu kelompok pun kadang ada yang membuat menjadi beberapa kreasi olahan. Ada corn scooter, mereka bikin sendiri namanya, mereka bikin logonya. Lalu ada yang mendesain kemasan ini, kebetulan kalau misalnya ini keripik dulu ya, dia kemas keripiknya menggunakan kertas, isu lingkungan, jadi tidak pakai plastik. Ada yang membuat seperti bola-bola seperti ini, ya, jadi macam-macam. Nah, Bapak Ibu, apa end project-nya dari kegiatan tadi yang menggunakan pendekatan student company. Nah, pada kegiatan maksudnya pada kegiatan normal, Market Day itu kami lakukan di bulan April. Ya, sedianya bulan ini tuh sudah ada Market Day. Cuman karena memang kita berada dalam kondisi yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu pada masa pandemi COVID ini, kami akhirnya memutuskan untuk menyesuaikan kegiatan kami dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi artinya meskipun kita berada dalam kondisi yang seperti saat ini tidak menghalangi kegiatan pembelajaran kita. Tetap anak-anak bisa melanjutkan end project-nya, tapi disesuaikan. Yaitu penyesuaiannya adalah anak-anak melakukan online marketing project. Jadi saat PJJ mereka tetap memproduksi produknya tersebut, tapi menggunakan pemasarannya menggunakan salah satu media media sosial yang mereka pilih gitu. Nah, Bapak Ibu, saya balik lagi sebentar ya. Nah, di Market Day itu mereka kami sediakan stand, mereka yang desain sendiri standnya seperti yang terlihat di foto tadi, lalu mengundang orang tua siswa, guru, dan karyawan menggunakan flyer juga gitu. Jadi mereka udah lebih dulu membuat flyer ini dibandingin saya nih sebagai peserta VCT batch 6 gitu ya. Jadi itu. Nah, di online marketing ini tadi saya lupa menyampaikan bahwa di kegiatan marketing sebelum mereka meng-create produk tadi, mereka harus menyiapkan sebuah proposal bisnis, di mana proposal itu berisi tentang nama perusahaan tadi ya yang saya sampaikan. Jadi karena mereka dianggap sebagai sebuah perusahaan, maka mereka harus tentukan nama perusahaan mereka apa. Nah, dalam proposal ini ada beberapa hal yang harus disampaikan di sini, ya standar ya, seperti proposal bisnis lainnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada tentang nama perusahaan, identifikasi peluang, penjelasan produk atau deskripsi produk, lalu potensinya apa, tujuannya apa, sasarannya, konsumennya siapa gitu. Bahkan anak-anak kami minta juga untuk membuat analisis SWOT secara sederhana. Ya, kekuatan produk mereka itu apa, kelemahannya apa. Jadi mereka harus sudah bisa menentukan walaupun masih sangat sederhana. Nah, terus ini yang menjadi poin penting dari pendekatan yang kami sampaikan berbasiskan student company. Jadi sebetulnya ini hanya merubah sebutan kelompok dengan pendekatan perusahaan. Nah, tapi walaupun sederhana seperti itu, ternyata efeknya luar biasa, Pak.
Bapak Ibu gitu ya. Ketika kita sebut berkelompok ya anak-anak yang terjadi di kita adalah akan ada di satu kelompok walaupun kita sudah berusaha untuk membuat semuanya aktif gitu ya. Akan ada kelompok yang anggotanya sangat aktif dan ada kelompok yang ya udah ngikut aja atau dompleng nama aja atau ngikut aja sama temennya. Nanti biasanya anak-anak yang rajin itu jadi akhirnya agak keberatan, ya saya doang yang bekerja Bu gitu ya. Maka dengan pendekatan student company ini kita mengadopsi hal-hal yang memang dilakukan profesional di perusahaan gitu ya. Bahkan ketika kita membuat mereka menjadi satu kelompok atau satu perusahaan, maka kita buat juga peran-perannya sama seperti yang dilakukan di perusahaan gitu ya. Jadi kalau saya satu kelompok itu ada 5 orang, jadi satu perusahaan itu anggotanya ada 5 orang. Nah, setiap orang itu punya peranan yang berbeda. Apa saja perannya? Pertama ada peran CEO, Chief Executive Officer. Yang kedua adalah peran CPO, Chief Production Officer. Yang ketiga adalah CFO, Chief Financial Officer, dan CMO, Chief Marketing Officer. Yang satu orang lagi akan bertindak sebagai IT. Bapak Ibu, 5 orang inilah peran yang kita adopsi dari istilah-istilah perusahaan ya. Ternyata dengan adopsi seperti ini yang kami rasakan mereka tuh jauh lebih serius, lebih tertantang, dan lebih profesional menjalani tugas-tugas yang kami berikan dalam pembelajaran PKWU. Nah, yang paling menjadi kunci saat kita membuat struktur organisasi atau pembagian tugas ini adalah sebetulnya bukan kita yang membagi siapa yang berperan sebagai CEO. Kalau saya biasanya di awal saya hanya berikan tentang batasan job desk dari setiap peran-peran ini. Jadi misalnya CEO tugasnya seperti apa, saya jelaskan, dan CPO tugasnya apa saja, CFO tugasnya apa saja. Dan nanti dengan pengantar batasan job desk itu kita minta anak-anak sendiri untuk menentukan siapa yang paling cocok atau paling kompeten untuk memangku atau berperan sebagai tugas-tugas tersebut. Nah, jadi sebetulnya setiap kelompok kan pasti setiap anak itu, setiap perusahaan itu akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau peran sebagai Chief Financial Officer kan sebaiknya dilakukan oleh siswa yang memang memiliki kemampuan matematis cukup baik gitu ya. Dan kita tidak serta-merta mengatakan bahwa kamu tidak bisa nih jadi CFO gitu ya. Nah, ini kita kan menghargai mereka juga sebagai siswa yang memiliki kecerdasan majemuk gitu ya. Jadi dengan kita berikan pembahasan di depan, kita minta mereka untuk berdiskusi secara terbuka dan nanti bisa membagi tugas dan peran sebagai masing-masing ini tentunya menyesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu ya contoh timeline yang kami lakukan. Sedianya kan di bulan April itu kami sudah melakukan market day, tapi karena kondisi kita sedang stay at home, maka kita sesuaikan agenda kita, maka kami tunda ke bulan Juni setelah nanti libur ya. Jadi di bulan Juni mereka harus memasarkan secara online gitu ya. Nah, ini tugasnya masing-masing. Jadi di bulan Mei ini nanti mereka akan membuat produk mereka. Nah, karena memang masing-masing harus stay at home ya Bapak Ibu, jadi setiap perusahaan atau kelompok tadi akan berperan sebagai tugasnya masing-masing. CEO adalah penanggung jawab kesemuanya gitu ya, atau bisa kita sebut dia sebagai direktur perusahaan mereka. Lalu CMO-nya sebagai marketing, dia yang akan bertanggung jawab terhadap proses pemasaran gitu ya, menyampaikan media promosi dan seterusnya. Nah, yang akan memproduksi pasti CPO karena memang harus stay at home, jadi masing-masing harus fokus terhadap tugasnya ya, seperti IT, supporting sistem marketing. Namun walaupun mereka bekerja sendiri-sendiri di rumah, tetap harus berkoordinasi dengan berbagai macam media, dan ini adalah menjadi tanggung jawab CEO. Nah, ini yang kami lakukan. Alhamdulillah sejauh ini respon anak-anak sangat baik gitu ya, dan kami berharap apa yang sudah kami rencanakan ini nanti bisa berjalan dengan baik hingga waktu dan target yang kami tentukan. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dalam mendengarkan pemaparan kami. Sesi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Anto. Silakan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau kami juga menerima sharing dari Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada banyak masukan yang tentunya bisa membuat
pembelajaran di sekolah kami atau di sekolah kita akan semakin lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya sebagai pemateri atau presenter hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.